Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Kasus kali ini datang dari negara Jepang, khususnya untuk pecinta anime. Tsutomu Miyazaki adalah pria yang membuat pecinta anime atau otaku mendapat stigma buruk. Pasalnya, pria otaku ini juga dikenal sebagai pembunuh berantai yang cukup sadis. Tsutomu Miyazaki dikenal sebagai pria para penggemar komik Jepang atau manga atau juga anime seperti Kapten Tsubasa, Naruto, bahkan mungkin karya Junji Ito. Seperti Tommy, awalnya hanya dicap otaku, alias orang yang benar-benar tergila-gila kepada manga atau anime. Sebagian orang menganggap otaku ini adalah orang yang culun, pendiam, dan antisosial. Tapi pada 1988, otaku mulai dianggap sebagai hobi yang berbahaya. Apa sih otaku itu? Otaku adalah sebutan untuk para pecinta anime. Jadi kalau mungkin kayak kita kayak fans base-nya kali ya. Kayak fan base gitu. Lanjut. Jadi otaku ini mulai dianggap sebagai hobi yang cukup berbahaya. Mereka malah dipandang sudah melakukan pembunuhan keji, padahal enggak semua atau enggak ya sebenarnya, tapi kecuali yaitu makhluk satu ini ya, Tsutomu Miyazaki. Lahir pada 21 Agustus 1962 dari keluarga yang cukup kaya, yaitu keluarga yang berkecukupan, bukan keluarga yang biasa-biasa aja atau mungkin di bawah rata-rata, enggak. Ayahnya, Katsumi Miyazaki, adalah seorang pemilik Akikawa Shimbun, harian lokal dari jaringan koran Itsukaichi. Meski nilai sekolahnya itu buruk, Miyazaki bisa memperoleh pendidikan sampai bangku kuliah. Kehidupan Miyazaki jauh dari kata sempurna karena lahirnya itu prematur, tangannya juga cacat seumur hidup. Lalu ia juga terlihat keriput dan tulangnya menyatu dengan bagian lengan bawah. Dengan kata lain, Miyazaki tidak punya tulang pergelangan tangan dan harus menggerakkan seluruh tangan bawah jika ingin menggerakkan tangannya. Miyazaki sering menjadi olok-olok di sekolah sehingga menjadi pendiam dan juga penyendiri. Jadi dia dibully lah ya. Sulit mencari orang yang bisa menjadi teman akrab Miyazaki. Teman-teman satu sekolah justru menyebutnya punya tangan yang konyol. Samantha Leon dan Deb Hentan mengisahkan dalam Supernatural Serial Killers What Makes Them Murder pada tahun 2015 bahwa cemoohan ini menjadi salah satu luka mental yang mendorong Miyazaki menjadi seorang pembunuh. Saat kuliah, Miyazaki mengambil jurusan fotografi dan dia juga sering hadir di acara-acara olahraga kampusnya. Namun, berdasarkan pengakuan teman-temannya di kampus, Miyazaki tidak tertarik pada olahraga. Dia hanya senang mengambil foto-foto mahasiswi yang pada kala itu ikut lomba dan kemudian menggunakannya sebagai bahan imajinasi untuk masturbasi. Setelah kuliah, kehidupan Miyazaki kian kacau ya, kian buruk. Dia berhasil mendapat pekerjaan di tempat teman ayahnya. Tapi kebiasaan cabul Miyazaki makin menjadi-jadi. Saudari kandungnya sempat memergoki Miyazaki mengintip dirinya saat mandi. Jadi saudara kandungnya itu lagi mandi sama si Miyazaki ini diintip dan akhirnya kegep. Kayak gitu. Ketika ditegur, Miyazaki malah menyerangnya. Ia juga menyerang ibunda yang waktu itu ngomelin dia gitu. Selang 3 bulan kemudian, satu hari setelah ulang tahunnya yang ke-26, Miyazaki mengendarai Nissan Langley di Saitama, Tokyo, yang berjarak puluhan kilometer dari kampung halamannya di Itsukaichi. Miyazaki kemudian menemukan gadis berumur 4 tahun bernama Marikono. Dan mirisnya, dia adalah korban pertama Miyazaki. Kono menerima ajakan Miyazaki untuk masuk ke dalam mobilnya. Pada saat itu, Miyazaki menawarkan Kono mengajaknya jalan-jalan ke tempat yang bagus. Mereka berkendara selama 90 menit dan Kono semakin jauh dari rumah. Jadi makin menjauhi rumah lah ya. Diculik. Setelah sampai di daerah yang penuh pepohonan,
Kono dan Miyazaki berjalan menjauhi jalur pendakian. Setelah berbincang selama 30 menit, Miyazaki kemudian mencekik Kono hingga tewas. Belum cukup puas nih, Miyazaki kemudian melucuti pakaian Kono dan melakukan kekerasan seksual kepada bocah 4 tahun tersebut. 4 tahun coba. Lalu ia juga sambil mengabadikan momen tersebut dengan kameranya. Jadi dia foto-foto. Gila ya. Tubuh Kono yang terbujur kaku digulingkan begitu saja di bukit dekat rumahnya, kurang lebih 50 meter dari rumah si gadis. Namun, baju Kono dibawa pulang oleh Miyazaki, dan itu pembunuhan pertamanya. Pembunuhan kedua terjadi di lokasi yang sama pada 3 Oktober 1988. Pada saat itu Miyazaki menemukan nih ada bocah perempuan berumur 7 tahun bernama Masami Yoshizawa. Masami masuk nih ke dalam mobilnya, menuntunnya lagi ke daerah yang sama tempat ia membunuh Kono pertama kali dan mencekik si Kono ini hingga tewas ya. Lagi-lagi Miyazaki melampiaskan hasrat seksualnya di sana dan menyimpan baju korban. Sama nih pembunuhan pertama dan pembunuhan kedua. Lalu 2 bulan kemudian pada 12 Desember 1988, Miyazaki membunuh lagi nih bocah 4 tahun bernama Erika Nanba di Naguri, Saitama. Dia memaksa Erika membuka bajunya, kemudian mengambil gambar bocah malang yang pada saat itu ketakutan. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan dicekik hingga tewas ya, jadi setelah tewas barulah tuh di foto-foto gitu. Tapi kalau yang ini dipaksa nih, si Erika ini dipaksa untuk melucuti bajunya, jadi suruh buka baju walaupun dia itu sebenarnya tuh takutan. Jadi dia foto pas saat si Erika ini masih hidup, jadi masih pada saat itu masih hidup lah ya. Setelah itu Miyazaki kemudian kembali mencekik lehernya si Erika ini dan mengikat tangan serta kakinya ke belakang. Lalu setelahnya, tubuh bocah itu dibuang begitu saja di hutan belakang tempat parkir. Pembunuhan terakhir Miyazaki dilakukan setengah tahun kemudian. Tepatnya pada 6 Juni 1989, dia mencekik bocah umur 5 tahun bernama Ayoko Nomoto setelah sesi fotografi di taman. Nomoto melawan mati-matian. Ini sempat melawan ya Nomoto ini ya. Pengakuan Miyazaki setelahnya, Nomoto terus meronta-ronta selama 4 hingga 5 menit dan melawan dengan kakinya yang kecil. Namun tentu saja ya, perlawanan itu tidak bisa menghentikan Miyazaki. Bedanya, kali ini jenazah Nomoto dibawa pulang oleh Miyazaki selama 2 hari. Jadi mayat Nomoto ini menjadi korban kebejatan seksual Miyazaki lagi, terulang lagi gitu. Bersama mayat itu pula Miyazaki berbagi kasur. Setelah tubuh Nomoto membusuk, Miyazaki membaginya menjadi beberapa bagian. Jadi tuh dipotong-potong ya, maaf. Lalu si orang bejat ini meminum darahnya si Nomoto. Tidak hanya itu, ia juga melakukan aksi kanibalisme dengan memanggang tangan korban di belakang rumahnya. Setelah menyantapnya, Miyazaki ya udah mencampakkan tubuh Nomoto begitu aja di toilet dekat kuburan dan membuang sisanya ke bukit terdekat. Karena dia takut nih, khawatir jenazahnya ini akan ditemukan. Lalu Miyazaki ini kembali lagi mengambil bagian tubuh di bukit itu dan menyimpannya di rumah. Oh my God. Modus Miyazaki sebenarnya berantakan ya, dan penuh banget celah gitu. Segala kejahatannya dilakukan berdasarkan hanya insting dan nafsu semata. Ia bahkan hampir tertangkap berkali-kali. Pada kasus ketiga misalnya, petugas Yacht Natural Facility melihat potongan baju Nanba di tempat parkir di mana Miyazaki menculik korban. Lalu nih polisi kemudian melakukan pencarian besar-besaran dan berhasil menemukan jenazah Nanba di tengah hutan. Setelah informasi ini disampaikan ke publik, ada 2 orang melapor ke kepolisian. Mereka mengaku membantu seorang pria yang pada saat itu ban mobilnya terperosok di pembatas jalan. Pria itu terlihat sedang membawa selembar kain yang disimpan ke dalam bagasinya.
Sayangnya dua orang ini mengidentifikasi mobil pelaku sebagai Toyota Corolla. Jadi salah ya, salah mobil. Mungkin dia cuma kayak meraba-raba mobil apa ya gitu. Saat itu, Corolla menjadi mobil sangat laris di Jepang dan sulit mengidentifikasi semuanya. Saksi ini pula yang menjadi analisa mengapa Miyazaki sempat menghentikan aksinya selama 6 bulan. Lalu Miyazaki juga pernah hampir tertangkap saat berusaha mengeksekusi Ayako Nomoto pada 1 Juni 1989. Dia memujuk Nomoto agar melepaskan celana dalam, tetapi warga sekitar memergokinya. Namun Miyazaki berhasil kabur sebelum polisi sampai di TKP. Nomoto hanya hidup 5 hari lebih lama. Di balik aksi yang ceroboh, Miyazaki berulang kali mempermainkan keluarga korban. Lalu pada saat ketika Kono menghilang, polisi langsung menindak cepat dengan menyatakan kasus itu sebagai pembunuhan. Seluruh rumah di area Saitama di Tokyo didatangi polisi, dan saat itu mobil-mobil polisi ada di jalan raya dan membiarkan pengumuman lewat pengeras suara agar orang tua menjaga para anak-anaknya. Namun, meski ciri-ciri korban sudah digambarkan dengan deskripsi lengkap, tidak ada yang bisa menemukannya. Seperti dicatat Victor McQueen dalam The World Award Serial Killer Monster Who Screams Shock the World, Miyazaki malah mengirimkan surat kepada ibu korban, yaitu Yuki Kono. Isinya seperti ini: ada iblis berkeliaran. Polisi itu menanggap surat itu sebagai prank dari orang tak dikenal. Kemudian hari, mereka sadar surat itu memang benar-benar dari si Miyazaki ketika polisi sulit menemukan jasad korban seperti Marikono. Miyazaki justru beberapa kali kembali ke lokasi pembuangan mayat, dan satu ketika dia membawa pulang bagian tangan dan kakinya Kono, kemudian membakar sisanya. Gila ya. Pada 6 Februari 1989, abu itu dia masukkan ke kotak bersama gigi dan foto baju korban, kemudian dikirim ke rumah orang tuanya Kono. Gila nggak? Orang tua mana coba sih yang nggak sedih? Ayah Marikono menemukan kotak itu disertai sepucuk kertas bertuliskan, "Mari, tulang belulang dikremasi, investigasi bukti." Awalnya, dokter gagal mengidentifikasi gigi milik Kono, namun Miyazaki justru mengirim surat lagi dengan nama Yuko Imada yang menyatakan bahwa dia telah membunuh 3 anak perempuan dan semua yang ada di kotak itu memang sisa-sisa tubuh Kono. Dokter kemudian merevisi bahwa gigi tersebut memang milik Marikono. Bukan hanya keluarga Kono, Shinichi Namba, ayah dari korban ketiga Erika Namba, juga menerima surat seminggu setelah kematian anaknya. Tulisannya, "Erika, dingin, batuk, tenggorokan, istirahat, mati." Kayak apa sih ini? Pusing kepala gue jadinya. Polisi kemudian mengaitkan 2 kematian itu dalam satu peristiwa. Dengan ini jelas satu hal, bahwa pembunuh berantai memang berkeliaran di Saitama. Satu lagi langkah sembrononya Miyazaki adalah ia sering menelepon keluarga korban tanpa berkata apapun. Jika telepon tak diangkat, dering itu akan berlangsung sekitar 20 menit. Namun, sebagaimana dicatat McQueen, tindakan yang dilakukan oleh Miyazaki itu gila, menghina, dan juga keji. Pada 23 Juli 1989, Miyazaki datang menemukan ada 2 gadis perempuan yang lagi bermain Hachioji sekitar 40 km dari pusat kota Tokyo. Dia datang menghampiri 2 gadis tersebut. Ia mulai beraksi. Tipu muslihat Miyazaki pada saat itu berhasil menggiring 1 anak perempuan itu ke bangku belakang mobilnya. Gadis itu dipaksa untuk melepaskan bajunya, dan dia udah mulai telanjang, juga udah mulai ketakutan di hadapan Miyazaki. Lalu si Miyazaki ini mengambil gambar bagian vital tubuh gadis kecil itu. Lalu si kakaknya sang kakaknya untungnya cepet ngadu ke ayahnya. Ketika sampai di mobil Miyazaki dan melihat pemandangan brengsek itu, sang ayah langsung melayangkan bogem mentahnya ke kepala Miyazaki, bukan ke pipi, kepala berarti.
Kendati begitu, Miyazaki berhasil kabur dan polisi terlambat nih datang ke lokasi. Gimana sih, Pak? Miyazaki berhasil kabur pada saat itu ya. Ketika diperiksa lagi nih lebih lanjut, karena cocok dengan deskripsi pelaku yang diperkirakan polisi, maka petugas menunggu di mobil untuk menyergap Miyazaki. Tak berapa lama, Miyazaki dengan polosnya kembali ke TKP. Dan saat bersamaan, polisi pun mulai menggeledah rumah Miyazaki. Di rumah Miyazaki, polisi menemukan sisa-sisa bagian tubuh korban, termasuk Marikono. Seisi ruangan dipenuhi oleh berbagai rekaman video dan juga komik Jepang. Rekaman video itu juga meliputi animasi dengan kategori pornografi dan rekaman saat Miyazaki melakukan pelecehan seksual terhadap mayat para korban. Dari situ, media massa menjuluki Miyazaki adalah otaku pembunuh. Miyazaki dihadiri oleh 1.500 orang. Namun hanya sekitar 50 orang aja yang bisa masuk ke persidangan. Lalu sepanjang sidang, Miyazaki justru sering menghabiskan waktunya untuk tidur saat persidangan. Tidak ada satupun kata maaf nih yang terlontar kepada korban atau keluarga korban. Miyazaki bahkan sempat meminta mobil dan koleksi manga serta videonya itu dikembalikan. Pengadilan punya satu tugas besar, yaitu memutuskan bahwa Miyazaki gila atau waras sebelum menjatuhinya hukuman mati. Para psikiater yang memeriksa Miyazaki tak bisa memberikan kepastian tentang apa yang diderita si pelaku. Entah skizofrenia atau kepribadian ganda. Entah kepribadian itu muncul ketika membunuh atau setelah sang pelaku dipenjara. Lalu hakim akhirnya memutuskan kondisi kejiwaan Miyazaki tak cukup bisa membuatnya lolos dari hukuman mati. Meski banyak video dan juga manga animasi yang berhubungan dengan seks, kanibalisme, dan sebagainya, tapi ada juga dugaan lain terkait motif pembunuhan oleh Miyazaki. Salah satu psikolog yang berhasil memeriksa Miyazaki adalah Hirokazu Hasegawa. Ia mendengar Miyazaki mengakui perbuatannya dilakukan oleh sosok lain. Jadi kalau kata dia mah kesambet kali ya. Entah apa yang dibayangkan oleh Miyazaki, tapi ia menyebut sosok itu sebagai manusia tikus. Setahu gue sih tikus korupsi. Kedua, sejak lahir Miyazaki memang tak dekat dengan orang tua dan saudara-saudara kandungnya. Ia lahir dari hubungan inses atau sedarah antara ayah dengan kakak perempuan yang paling tua. Kakak perempuannya juga merasa jijik dengan cacat fisik yang diderita oleh Miyazaki. Setiap hari, Miyazaki lebih sering menghabiskan waktu bersama kakeknya. Setelah penangkapan, Miyazaki mengaku hanya ingin didengarkan oleh keluarganya. Dia menyalahkan kedua orang tuanya karena mengabaikan dirinya. Miyazaki pun yakin sudah berusaha membuka diri nih kepada keluarga. Mendengar pengakuan ini, ayah Miyazaki meminta maaf kepada publik. Finalnya, Miyazaki dihukum gantung pada 17 Juni 2008. Setelah 20 tahun, Miyazaki akhirnya mendapat hukuman atas perbuatannya. Menurut kamu, apakah itu worth it? Menurut aku ya udahlah, itu udah terjadi, udah worth it juga. Jadi untuk para orang tua harus lebih berhati-hati dan juga jangan lupa untuk lebih memperhatikan anaknya ya. Jadi coba didengar, coba lebih intens gitu sama anak. Jangan sampai ada Miyazaki lainnya ini, aduh serem banget, buset. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga terhibur, semoga informasinya juga tersampaikan. Oh ya, kalau bahasa Inggris aku belepotan ya maaf ya, aku nggak bisa bahasa Inggris. Terima kasih udah nonton, pokoknya terima kasih udah nonton. Aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.